berawal dari satu kendaraan yang terhenti di atas rel. Rangkaian peristiwa beruntun tak terhindarkan. Dalam hitungan menit, dua kereta bertabrakan. Puluhan korban berjatuhan. Perlintasan sebidang masih terus memakan korban. Waktu menunjukkan pukul 20.52. Kita masyarakat Jakarta yang tinggal di daerah penyangga pasti tahu bahwa waktu tersebut merupakan waktu untuk pulang ke rumah atau ke daerah masing-masing. Perempuan yang berada di gerbong pertama dan gerbong terakhir tidak pernah sekalipun berpikir akan ada kereta dari arah Jakarta menghantam KRL yang sedang terparkir di peron ini. Ini merupakan saksi dari kejadian tragis di malam itu. Perempuan yang membawa tote bag, membawa backpack, membawa ASI untuk anak-anak mereka harus menghembuskan nafas terakhirnya di gerbong terakhir di jalur ini. Ya, 27 April 2026, tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain terjadi di lintasan padat Bekasi Timur, Jawa Barat. Peristiwa ini melibatkan kereta jarak jauh yang melaju di jalur utama dan rangkaian KRL yang tertunda berada di jalur yang sama, hingga akhirnya benturan tidak dapat terhindarkan. Kami ajak Anda mengingat kembali rangkaian tragedi yang terjadi. Tragedi ini bermula dari gangguan persinyalan usai sebuah taksi terhambat di perlintasan hingga mengakibatkan tabrakan beruntun di area stasiun. Taksi itu dihantam oleh KRL yang sedang melintas hingga mengakibatkan sistem persinyalan di wilayah itu terganggu. Kondisi ini memaksa rangkaian KRL berhenti darurat di jalur 3 stasiun Bekasi Timur. Namun, di saat yang hampir bersamaan, kereta api Argo Bromo Anggrek yang membawa lebih dari 200 penumpang tetap melaju menuju titik yang sama. Tabrakan tak terelakkan saat kereta cepat itu menghantam bagian belakang KRL yang masih bertahan di perlintasan stasiun. Keadaan kian mencekam lantaran banyaknya korban yang sulit dievakuasi akibat terhimpit gerbong kereta yang ringsek. Tim SAR bersama petugas keamanan dan penumpang selamat berupaya keras untuk menolong para penumpang yang masih terjebak di dalam rangkaian kereta. Data awal sempat mencatat korban meninggal dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, seiring proses penanganan, jumlah korban terus bertambah. Dengan total korban jiwa dalam peristiwa ini mencapai 16 orang. Bunga ini mungkin akan layu, tapi ingatan kita di sini, di titik ini, tidak boleh menguap begitu saja. Pihak kepolisian dan pihak KNKT tengah menginvestigasi kasus ini. Saya akan mengajak pemirsa Berita 1 untuk menyambangi titik-titik yang menjadi saksi atas tragedi ini. Meski begitu, penyebab pasti dari insiden ini masih dalam penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang masih bekerja dengan hati-hati untuk mendalami penyebab fatal dari kecelakaan maut ini. Tidak hanya KNKT, proses penanganan hukum juga berjalan di Polda Metro Jaya. Polisi telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan memeriksa puluhan saksi termasuk masinis, petugas persinyalan, serta pihak taksi. Kami ajak Anda bergeser sehari pasca tragedi maut. Sejumlah menteri mendatangi lokasi, termasuk Menteri PPPA Arifah Khoiri Fauzi yang meninjau korban dan mengusulkan pemindahan gerbong perempuan ke bagian tengah rangkaian. Kan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan ini sempat menuai polemik karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan keselamatan. Menyusul hal itu, Menteri PPPA telah menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan keselamatan untuk seluruh penumpang menjadi prioritas. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut meninjau langsung sehari pasca kejadian. AHY menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian, khususnya pada perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan. Dan kita tentunya sudah memberikan atensi yang serius, tapi ini memang membutuhkan
dukungan dari semua pihak. Perlu ekosistem yang juga memastikan dari sarana sampai dengan prasarana transportasi kereta. Ya. Kita juga harus membangun disiplin ya, masyarakat kita sehingga ia mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan karena kita tidak disiplin, tidak mematuhi aturan. Kecelakaan maut di perlintasan sebidang terus berulang. Perlintasan sebidang ini merupakan perpotongan jalan dan jalur kereta. Berdasarkan data Masyarakat Transportasi Indonesia, perlintasan ini masih rawan kecelakaan. Rata-rata dalam 1 bulan 24 orang menjadi korban dan sebanyak 81% kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Sementara itu, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami peningkatan. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, tercatat tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Dengan tercatat 337 kecelakaan terjadi. Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah idealnya menutup perlintasan sebidang yang rawan terjadi kecelakaan. Jika tidak, pemerintah juga bisa mengganti dengan perlintasan tidak sebidang, yakni perlintasan berupa jalan layang atau flyover dan juga terowongan atau underpass. Adapun data PT KAI di tahun 2025 mencatat terdapat 3.896 perlintasan sebidang, 2.803 diantaranya merupakan perlintasan resmi, 1.093 perlintasan liar. Sementara jumlah perlintasan tidak terjaga tercatat sebanyak 1.879, 971 diantaranya resmi dan 908 perlintasan liar. Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus. Prabowo menegaskan investigasi harus segera dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan. Prabowo juga menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta di Indonesia yang belum memiliki sistem pengamanan memadai. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Jurnalis Teguh dan juru kamera Indra akan mengajak Anda melihat kondisi terbaru perlintasan sebidang pasca tragedi maut terjadi. Ya, ini merupakan titik awal dari tragedi yang terjadi di Bekasi Timur. Karena memang kalau misalnya dari kesaksian warga juga, palang yang ada di sini yang saya sentuh, ini awalnya tidak ada. Ini ada ketika pasca kejadian tragedi kemarin. Hanya ada palang yang di seberang, kemudian sebelumnya ini juga dijaga oleh masyarakat sekitar. Namun ketika pasca kejadian, sekarang dapat dilihat di sini ada Disub, TNI, Satpol PP, kemudian juga ada dari relawan atau petugas gabungan yang menjaga area perlintasan ini. Dan ini juga catatan bagi pemerintah untuk memperbaiki segala kecacatan infrastruktur, karena bagi saya ketidakmerataan atau ketidakadilan infrastruktur itu adalah hal yang tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Nanti juru kamera Berita 1 Indra Bramantio akan menunjukkan juga kepada pemirsa Berita 1 gambar dari udara bagaimana situasi jika palang perlintasan ini ketika kereta melintas. PT KAI buka suara terkait dengan polemik perlintasan sebidang. Vice President Corporate Communication KAI Andi Purba menegaskan setiap pelanggaran di perlintasan akan diproses hukum karena membahayakan keselamatan dan mengganggu operasional kereta.
ada atau tidak ada kecelakaan kereta apinya, yang namanya apapun yang menerobos perlintasan itu pasti kami akan masuk ke dalam jalur hukum karena itu sudah melanggar undang-undang perkereta apian, yakni membuat operasional kereta api jadi bermasalah. Sementara itu, sebagai upaya jangka panjang dan langkah pencegahan, pemerintah akan mempercepat pembangunan flyover serta pembedahan pos penjaga di perlintasan kereta, termasuk di Bekasi dan sekitar 1.800 titik lain di Pulau Jawa. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya, nanti pelaksananya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Pemerintah daerah juga mulai mendorong pembangunan flyover pada perlintasan sebidang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adianto yang menyebut proyek flyover Bulak Kapal membutuhkan pembebasan lahan lebih dari 1 hektar. Pemkot Bekasi harus menyiapkan anggaran pembebasan lahan mencapai ratusan miliar rupiah dengan target rampung pada Mei 2026. Menyusul hal itu, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung KAI melalui 130 titik perlintasan sebidang yang akan ditata ulang. Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI. Pakar Hukum Pidana Prof. Hipnu Nugroho menilai dalam kasus kecelakaan di perlintasan sebidang ini terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban, yakni pidana dan perdata. Ya, tanggung jawab bisa diartikan tanggung jawab itu tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Kalau kita lihat dalam tanggung jawab perdata, KAI saya kira sudah memberikan tanggung jawabnya. Itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian sudah dijelaskan. Antaranya adalah menanggung tiket, membiayai, merawat, dan sebagainya terkait dengan kereta kecelakaan yang bersangkutan. Yang diatur itu, kalau kita lihat undang-undang kereta api adalah tiap orang yang melakukan tindakan yang nyelonong. Jadi kalau sudah pintu ditutup, nyelonong, itu yang dilanggar. Nah, ini saya kira nanti KNKT, saya kira yang akan melihat sejauh mana pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun juga, ini ada korban. Pertanggungjawab pidana, saya setuju. Pertanggungjawab perdata, saya juga setuju untuk dilakukan suatu pengusutan. Dalam aturan perkereta apian di Indonesia, kereta api menjadi prioritas utama saat melintasi perlintasan sebidang. Bahkan, ambulans dan mobil pemadam kebakaran sekalipun wajib menghentikan kendaraan dan mendahulukan kereta api. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkereta Apian karena kereta api memiliki jalur khusus dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Kini, bola investigasi berada di tangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari hasil penyelidikan inilah nantinya akan terjawab apakah kecelakaan maut di perlintasan sebidang ini dipicu kelalaian manusia, lemahnya pengamanan yang memadai, atau faktor lain yang selama ini belum dibenahi secara serius. Setiap kali menempelkan kartu di pintu kedatangan kereta, itu artinya kita menitipkan nyawa pada sistem yang seharusnya akan pancawar. Karena bagi mereka yang ada di rumah, keselamatan bukanlah opsi, tapi janji yang harus ditepati. Dari Bekasi, Teguh Adi Prasetyo, Indra Brametyo melaporkan untuk Berita Satu.